Disclaimer, dalam video ini saya hanya membacakan bukunya saja. Hak cipta penuh milik penerbit. Sebelumnya, saya sudah mendapatkan izin dari penerbit. Untuk pengalaman lebih baik, silahkan membaca buku fisiknya. Katniss, seorang ortopedagog yang masih single di usia 30. Ia menunggu cinta sejatinya, Sean, untuk masuk ke dalam hatinya. Dia tahu, dia tidak cantik, matanya bulat besar, bibir lebar, rambut lurus panjang, dan kelebihan bobot sekitar 10 kg di tinggi badan 165 cm membuatnya tampak kurang proporsional untuk hitungan berat badan ideal. Di tengah penantiannya, Katniss memutuskan untuk mengambil resiko menjalani pernikahan gadungan demi menolong Oma Irene, yang memohon agar dia menikahi cucunya, Renal. Akankah Sean tahu perasaannya? Atau diam-diam Katniss akan jatuh hati pada Renal, calon CEO muda dan tampan. Prolog. Dia hanya seorang anak perempuan kecil berambut kuncir dua yang merasa bahagia karena memiliki seorang ayah yang sangat mencintainya. Baginya, dalam hidupnya, ayahnya seorang sudah cukup lebih dari segalanya. Ayahnya selalu membawa kehangatan seperti cahaya matahari yang masuk melalui jendela pada bulan April. Selalu memberikan rengkuhan dongeng sebelum tidur dengan membawa serta teman-teman kecilnya yang berada dalam buku. Cinderella, Putri Salju, Ariel si Putri Duyung, Pinocchio, Denny si Manusia Ikan, Tintin, 5 Sekawan, Candy, dan masih banyak lagi. Baginya, semua temannya itu nyata. Atau kadang dia merasa berada dalam buku. Tidak ada bedanya. Dia belajar memasak dari ayahnya, belajar mengunci rambut dari ayahnya. Dia juga menanyakan PR matematika yang sulit pada ayahnya. Baginya sekali lagi, ayahnya adalah segala-galanya. Dia tidak suka bermain, biarpun bermain hanya untuk sekadar membunuh waktu sambil menunggu ayahnya pulang. Saat itu, dia tidak tahu kalau ayahnya tidak kekal meskipun cintanya abadi. Dia sempat bertanya, "Ayah, apakah kita akan terus bersama saat umurku seperti ayah?" Ayahnya hanya tersenyum dan mengajaknya berbaring di rumput halaman sambil memandang awan. "Kalau nanti ayah tidak ada, kamu bisa lihat ayah ada di atas langit. Kalau langit terang, berarti ayah sedang pergi kerja. Kalau langit sore, ayah sedang baca koran. Kalau langit malam, ayah sedang peluk kamu meskipun ayah tidak kelihatan." Dia percaya kata-kata ayahnya dan menyimpan kata-kata itu dalam ingatannya. Sampai suatu siang, ketika dia pulang sekolah, dilihatnya ayahnya tidur, tapi tidak bisa dibangunkan. Ayahnya seperti tersenyum, memandangnya dengan mata terpejam. Dia mengira ayahnya sedang libur bekerja, sehingga dia kegirangan mengguncang bahu ayahnya sambil merajuk mengajak bermain layang-layang dan menangkap katak. Tapi orang-orang dewasa yang banyak berdatangan itu melarang untuk membangunkan ayahnya. "Biarkan ayahmu tidur tenang, nak. Ayahmu sudah pergi." Ayahnya lalu dibawa pergi dan setelah itu ia tak tahu kapan akan pulang. Sungguh, saat itu tidak ada kesedihan yang paling mendalam selain kesedihan yang tidak bisa ditangiskan. Dan suara-suara penolakan itu bermunculan. "Aku tidak bisa mengasuh anak ini. Ini kesalahan wanita itu yang menitipkan anaknya dan tak pernah diambil lagi." Orang yang bicara itu adalah bibinya. "Jadi kita kemanakan anak ini? Anak ini tidak jelas asal-usulnya. Kenapa dulu kakak kita asal ambil anak sembarangan? Buah apel jatuh tak jauh dari pohonnya." Itu adalah bibinya yang lain lagi. "Baiklah, kita butuh waktu untuk sepakat akan kita kemanakan anak ini.
Tapi sementara ini dia tinggal dengan siapa? Takdir anak ini buruk sekali sejak dia dilahirkan. Aku tidak mau keluargaku tertular. Bibi yang pertama menolak. Tapi semua anakmu perempuan. Anak ini bisa sementara berbagi kamar. Bibi yang kedua mendesak. Justru karena semua anakku perempuan, anak ini pasti membawa bakat ibunya. Bahaya bagi anak-anakku. Mereka bersih tegang. Dia mendengar pertikaian itu sambil menatap awan, melihat ayahnya sedang membaca koran. Lalu waktu kemudian mengganding usianya. Dia tumbuh besar, tapi dia tetap merasa tidak pernah ditinggalkan. Selama ada awan di langit, baginya ayah tetap ada. Ayah, mengapa kau mencintaiku begitu besarnya? Semua orang kecualimu tidak ada yang mencintaiku sepertimu lagi. Apakah kau malaikat yang dikirim Tuhan menemaniku bermain semua permainan? Sebelum akhirnya kau berubah menjadi langit yang membuatku tak pernah menjadi binasa karenanya. Dia berdesis dengan kerinduan yang selalu membuatnya merasa kesakitan. Di tangannya hanya ada sekeranjang bunga jepun untuk nisan tanpa nama yang menoreh abadi kenangan. 10 daftar harapan Katniss Lamia. 1. Menikah dengan Sean. 2. Ajak mami papi main ski di Haeguan, Korea Selatan. 3. Ke Philadelphia ikut pelatihan Glendoman. 4. Bikin perpustakaan keliling. 5. Kemah di hutan pinus. 6. Koleksi sepatu jelantik Bali. 7. Nulis buku tentang disleksia. 8. Kursus dekorasi cake. 9. Nonton konser Tommy Page. 10. Konsisten ke Palang Merah Indonesia donor darah 3 bulan sekali. Bab 2. Aku Katniss Lamia, biasa dipanggil Katniss. Aku tidak cantik, tetapi beberapa orang bilang aku cukup manis dan menarik. Wajahku berbentuk opal dengan hidung yang tidak terlalu mancung. Mataku bulat besar, bibirku lebar, rambutku lurus panjang, dan aku kelebihan bobot sekitar 10 kg di tinggi badan 165 cm, sehingga aku tampak kurang proporsional untuk hitungan berat tubuh ideal. Aku seorang perempuan berusia 30 tahun yang belum memiliki kekasih. I am a happy single. Bagiku itu bukanlah sebuah masalah besar. Tapi herannya, mamiku dan para tanteku sangat terganggu akan hal itu. Mereka mencari-cari kesalahanku yang dianggap sebagai penyebab belum ketemu jodoh. Di antaranya, penampilanku yang dinilai terlalu kuno. Mereka sudah jauh lebih modis waktu mereka dulu seumurku. Mereka komplain hal-hal teknis tak penting seperti aku yang tak punya tas make up komplit berisi foundation, bedak tabur, bedak padat, maskara, lipstik, dan tak apa lagi. Mereka ternganga karena aku hanya punya satu bedak bayi compact. Kamu bahkan tidak punya lipstik. Make up yang pernah tante beli ini kemanain? Aduh Katniss, kamu niat punya pacar enggak sih? Jodoh itu ada di mana-mana. Kamu gak bisa pergi keluar tanpa dandan. Tante Alia selalu mengomel hal yang sama, menempatkan aku di situasi pelik tak terampuni. Lalu kehidupanku menjadi semakin dramatis sejak Aleta, sepupuku yang masih kelas 3 sekolah menengah, sudah punya pacar, dan sepupuku lainnya yang baru setahun menikah sudah punya anak. Katniss, kamu tidak minat berkembang biak? Mamiku bertanya, tapi nadanya seperti menuduh. Berapa kali mami bilang, ubah penampilan. Jangan kemana-mana pakai jeans, pakai sweater, pakai tas benang wol. Sekali-kali kamu pakailah rok mini, pakai gaun berdada rendah, tas branded, rambut dipirangin, atau apalah yang bisa bikin kamu kelihatan cakep. Lihat betapa ekstrimnya saran mami. Separah itukah aku? Menurutku, aku belum punya seorang kekasih bukan karena aku tidak menarik, tapi aku terlalu sibuk menangani banyak kasus dari sekian jumlah klien yang membutuhkan energi.
dan konsentrasi tinggi. Lagi pula aku sudah memiliki cinta sejati, namanya Sean. Aku seorang sarjana pendidikan luar biasa dari Fakultas Ilmu Pendidikan yang kini berprofesi sebagai seorang ortopedagog. Aku bersama beberapa orang rekanku mengelola klinik rehabilitasi dari psikologi tumbuh kembang anak. Aku menangani anak-anak spesial yang mengalami cedera otak yang biasa dikenal dengan label autisme, Down syndrome, Asperger, attention deficit disorder, hyperactive, learning disability, André-Schipper, cerebral palsy, speech delay, dan berbagai kasus spesial lainnya. Aku sering menyelenggarakan seminar parenting dan training penanganan anak spesial untuk guru dan profesional. Hidupku sangat sibuk, banyak orang yang membutuhkan bantuanku. Aku berhasil menangani anak sekolah dasar yang tidak naik kelas menjadi peringkat 1. Aku berhasil membuat anak Down syndrome yang bermasalah kognitif karena intelijensinya rendah menjadi bisa membaca dan menulis. Aku berhasil menangani anak dengan kasus cerebral palsy lunglai menjadi bisa jalan. Aku berhasil menangani anak yang hanya memiliki rentang konsentrasi belajar 5 menit menjadi bisa konsentrasi belajar 3 jam, dan berpuluh-puluh kasus lain yang aku punya semua progress reportnya. Mengapa atas hal-hal yang sudah kulakukan itu mereka protes pada aku hanya karena aku memakai bedak bayi dan tidak suka pakai lipstik? Sungguh jalan pikiran mereka sulit dimengerti. Apakah mereka tidak paham akan konsep inner beauty? Belum lagi kalau mereka terus-terusan membahas jodoh dengan cara yang sangat mengintimidasi. Mereka selalu mengingatkan, "Katniss, kamu tahu, seekor angsa betina tanpa cinta hanyalah seekor unggas." Aku tidak tahu kenapa mereka memberikan perumpamaan angsa dan unggas bagi diriku. Tapi anggaplah aku tidak keberatan disebut unggas. Maka visiku sekarang adalah mencari manusia laki-laki yang bersedia menikahiku. Minimal harus memacariku agar aku layak disejajarkan dengan angsa betina yang memiliki cinta. Tapi tidak adilnya, hal ini tidak berlaku bagi kakak laki-lakiku, Gavin, yang usianya hanya terpaut 1 tahun denganku. Beda dong, Gavin kan laki-laki. Begitu terus pembelaan pilih kasih mami terhadap Gavin. Aku merasa terpuruk. Gavin selalu meledek kesendirianku. Meskipun kalau di depan mami dan para tante, dia kadang iseng berlagak membelaku. Dan pernah juga suatu hari Gavin memberiku sebuah ultimatum. "Sampai kapan aku harus meminjamkan Sean sahabatku untuk kau jadikan teman kondangan? Lama-lama dia tidak aku gratiskan."